Shalom, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap saudara-saudara dimanapun berada dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan selalu diberkati Tuhan Yesus. Pada edisi Embun Pagi hari ini, Senin 1 September 2025, kita berjumpa hendak mendengar dan juga merenungkan Sabda Tuhan melalui Radio Petra di frekuensi yang sama 105.7 FM. Embun Pagi saat ini bersama dengan saya, Pendeta Agung Budiarta dari Gereja Kristen Jawa Kebon Agung, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Sahabat Radio Petra yang diberkati Tuhan Yesus, Sabda Tuhan yang hendak kita baca dan akan kita renungkan dari kutipan Kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 dengan tema tidak berubah. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bertelut di hadirat Tuhan melalui doa saya hantarkan. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini Engkau perkenankan untuk menghadap ke hadirat-Mu setelah Engkau memberikan waktu bagi kami untuk berbaring, beristirahat. Waktu yang cukup bagi kami diberkati oleh-Mu sehingga pada saat ini kami akan memulai lagi segala aktivitas yang kami akan lakukan. Sebelum kami melakukan kesemuanya itu sebagai anak-anak-Mu, kami datang ke hadirat-Mu hendak mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Berkatilah kami semua, para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada, demikian juga bagi hamba-Mu yang hendak Engkau pilih untuk menyampaikan renungan melalui Radio Petra ini. Oleh karena itu, ampunkan segala dosa yang ada dalam kehidupan kami. Melalui dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para pendengar Radio Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti di awal saya sampaikan, bacaan firman Tuhan saat ini dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan bersabda demikian. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya ulang kembali. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan yang berbahagia tentu setiap kita yang rindu dan selalu untuk mengkhususkan waktu mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan, kita bersama hendak merenungkan dari bacaan kita melalui kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Saudara-saudara, tentu dalam kebersamaan atau mungkin terjadi melalui pribadi-pribadi, kita itu selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ketika saya membaca salah satu ayat dari bacaan firman Tuhan ini, mengingat pada waktu dahulu sekolah minggu
atau sekarang bergereja dan juga menjadi pendeta jemaat, ada sebuah lagu yang indah yang diajarkan kepada kita. Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Lagunya kira-kira demikian. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebuah pujian yang begitu sangat indah. Kita ungkapkan, kita naikkan kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab memang Tuhan Yesus itu tidak akan pernah berubah kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Namun kita boleh menyadari bahwa ternyata dalam kehidupan kita itu memang terjadi perubahan. Perubahan dari kita terus berubah, sekeliling kita juga berubah. Ada perubahan yang baik atau sebaliknya yang tidak baik dan lain sebagainya. Mungkin juga kita akan terus terlibat dalam perubahan. Kita sendiri mungkin menjadi pelaku dalam perubahan itu atau kita menjadi objek dari perubahan. Kita sering menuntut adanya perubahan, tetapi ternyata saudara-saudara, kita itu juga sering was-was dan khawatir dengan perubahan yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah hiruk-pikuk perubahan zaman yang memang juga berubah adalah kebenaran yang selalu menghibur dan menguatkan kepada kita tentang Yesus yang tidak berubah. Pernyataan Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Ini mengingatkan kepada kita inti dari sebuah iman yang teguh. Yesus yang sama, yang berjalan di pantai Galilea, yang menawarkan harapan bagi mereka yang tertindas, dan yang menyerahkan juga nyawanya untuk dosa-dosa kita, tetap dan tidak berubah. Sifat Kristus yang tidak berubah ini tentu tidak hanya sebuah konsep teologis. Ini adalah sebuah sauh atau jangkar yang teguh bagi kehidupan kita. Hal ini tentu menggarisbawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus ini menunjuk kepada sebuah kepastian tentang janjinya, mendorong kita untuk percaya kepada firman Tuhan, tidak peduli betapa bergejolaknya keadaan hidup kita atau sekeliling kita yang sekarang ini kita rasakan. Hal ini menantang kehidupan kita untuk selalu
Kita bersama-sama menghidupi firman Tuhan yang tak pernah lekang oleh waktu di dunia di mana norma-norma moral dan etika dapat berubah. Seperti kalau saudara-saudara dan saya sedang bermain ke pantai pasir yang berubah, bergeser dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari bersama Kristus, tentu firman Tuhan ini meneguhkan kepada kita untuk selalu mendekat kepadanya dengan sebuah keyakinan teguh dalam doa. Demikian juga tidak henti-hentinya kita harus menyembah kepada Tuhan. Kehadiran Kristus itu bukan persoalan 2000 tahun silam yang pernah hadir dalam kehidupan manusia, dan itu bukan sebuah cerita masa lalu, tetapi ini sebuah realitas yang juga nyata dalam kehidupan kita sekarang ini terjadi bagi saya dan saudara-saudara. Ketika situasi keadaan tidak menentu, ketika pencobaan dan penderitaan datang mengguncang menerpa kehidupan kita itu dapat mendapatkan penghiburan dalam sebuah kenyataan bahwa Kristus yang tidak berubah selalu hadir ada di dalam sisi kita. Bahkan kasih-Nya itu selalu nyata atas kehidupan kita dan dapat diakses seperti biasa, memberikan peneguhan, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan bagi saya dan saudara-saudara yang membutuhkan anugerah dari Yesus. Setiap kita tidak akan mampu apabila bukan karena kasih dan juga penyertaan Tuhan yang selalu menyertai dan menopang kehidupan kita. Datang setiap hari kepadanya, minta kepada Tuhan yang selalu memimpin kehidupan kita dan memberikan kasih kemurahannya kepada kita. Orang yang seringkali jatuh di dalam dosa. Tuhan, Dia tetap dan tidak berubah. Tuhan itu akan selalu sanggup menjadi sandaran bagi saya dan saudara-saudara dalam sebuah kesejatian hidup, dan kita semua juga membangun dalam sebuah kekudusan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat Petra dimanapun Anda berada, Tuhan itu sanggup untuk selalu menyertai kita, dan mari kita juga sanggup untuk membangun kedekatan dengan Tuhan di setiap hari. Saya mengingatkan bagi saudara dan saya secara pribadi, andalkan Dia di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Demikian Ambon Pagi. Mari kita bersama kembali berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Saat ini Engkau memperkenankan kami untuk kembali mendengarkan sabda-Mu yang memberikan kekuatan, peneguhan bagi iman kami. Sebab sekarang ini situasi, keadaan yang kami rasakan di sekitar kami sedang tidak baik-baik saja. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa Indonesia. Lihatlah bangsa Indonesia yang Engkau berikan bagi kami, yang sekarang ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, sedang bergumul dalam kebersamaan kami sebagai umat Tuhan. Lindungilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa Indonesia ini, supaya kami sungguh-sungguh dapat menempatkan diri sebagai pribadi yang melihat bahwa saudara kami ini adalah kekasih Tuhan, milik Tuhan. Demikian juga kami boleh melihat dan juga bersama-sama untuk dapat menjadi
anak-anak Tuhan yang menciptakan damai sejahtera, penghiburan di tengah situasi yang sekarang ini kami rasakan. Jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik bagi bangsa Indonesia ini. Lindungilah bangsa Indonesia ini ya Allah. Sebab keprihatinan kami sungguh kami rasakan di waktu ini. Manakala bangsa Indonesia sedang merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun. Tetapi situasinya sedang bergumul. Di dalam kebersamaan kami sebagai warga negara Indonesia. Berkatilah Presiden, Wakil Presiden, berkatilah untuk Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yang kami selalu berharap melalui kehadiran beliau, baik sebagai pemimpin daerah di Yogyakarta, demikian juga dalam kedudukan beliau sebagai Raja di Keraton Yogyakarta. Figur kebijaksanaannya kami nantikan bagi Daerah Istimewa Yogyakarta secara khusus, demikian juga berdampak secara luas bagi negara Indonesia. Terimalah doa dan permohonan kami, berkatilah kami semua, para pendengar Radio Petra dimanapun kami berada, supaya kami pun menjadi pionir-pionir yang mewujud nyatakan damai sejahtera dari Bapa bagi dunia ini. Inilah Bapa doa permohonan kami kepadamu, kami naikkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian embun pagi pada saat ini. Saya berharap bahwa saudara-saudara dalam keadaan baik, sehat semuanya. Mari kita bersama mewujud nyatakan damai sejahtera dimanapun kita diutus dan kita ditempatkan, dan kita berdoa Indonesia semakin baik. Saya mohon diri, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.